Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rikoto Sobri. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi biaya 1. Oke. Pertama, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang disusun oleh auditor untuk menghasilkan laporan tentang keuangan yang ditujukan oleh kepentingan pihak eksternal seperti kreditur, investor, dan sebagainya. Laporan ini tentu saja telah memenuhi standar yang ditentukan. Jadi akuntansi keuangan ini dia bertugas untuk menyediakan laporan keuangan itu untuk pihak eksternal, dan laporan keuangan tersebut memiliki standar, yaitu standar yang biasanya dari PSAK atau enggak dari IAI atau sebagainya, seperti itu. Intinya dari akuntansi keuangan ini dia membuat laporan untuk kepentingan pihak eksternal, yang mana jika investor atau kreditur atau pemerintah ingin mengecek laporan keuangan dari suatu perusahaan, itu akan mengecek laporan keuangan dari akuntansi keuangan. Selanjutnya, akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah proses menyiapkan laporan operasional dari suatu perusahaan yang isinya tentang analisis, identifikasi, hingga pengukuran yang nantinya diberikan kepada manajer perusahaan. Salah satu fungsi dari akuntansi manajemen adalah membantu perusahaan dalam mengambil keputusan penting untuk jangka panjang maupun pendek. Nah, jadi akuntansi manajemen ini dia bertugas untuk menyiapkan laporan-laporan, misalnya dari perusahaan, dari manajer-manajer itu ingin melakukan analisis, misalnya analisis atau bukan analisis, penganggaran misalnya. Misalnya besok mau mengadakan penganggaran. Nah, dia akan mendapatkan data anggaran-anggaran itu sebagai landasannya itu dari mana? Dari akuntansi manajemen seperti ini. Jadi misalnya dari harga barang, stok barang, dan barang-barang yang lain dan yang lainnya itu dia mendapatkannya dari akuntansi manajemen. Maka dari itu akuntansi manajemen bertugas sebagai pembantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk jangka panjang maupun pendek. Selanjutnya, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pertama tadi sudah dijelaskan. Akuntansi keuangan dan manajemen yang paling terang dan yang paling nyata itu perbedaannya. Pertama, akuntansi keuangan berjalan di pihak eksternal, yaitu membuat laporan untuk pihak eksternal, dan akuntansi manajemen membuat laporan untuk pihak internal. Selanjutnya, akuntansi keuangan membuat laporan itu untuk dilaporkan kepada misalnya pemerintah atau intinya orang-orang yang membutuhkan itu untuk melaporkan. Nah, kalau akuntansi manajemen membuat laporan untuk merencanakan agenda selanjutnya, misalnya dia ingin menambah gedung atau menambah produksi dan yang lain-lain, maka dia bertugas di situ. Selanjutnya, akuntansi keuangan perbedaan selanjutnya yaitu historis, yaitu ya dia menghitung masa sebelumnya, misalnya 1 bulan sebelumnya itu dia menghitung, tugasnya dia menghitung laporan-laporan yang sudah berjalan. Nah, kalau akuntansi manajemen tugasnya itu berorientasi masa depannya, dia membuat laporan jadi masa sekarang dan untuk masa depan. Jadi yang dibutuhkan seperti itu untuk masa sekarang dan masa depan. Selanjutnya, akuntansi keuangan berstandar IFRS atau GAAP, yang standar itu yang biasanya ditentukan dari internasional ataupun dari nasional. Nasional itu biasanya ILA. Selanjutnya, akuntansi manajemen itu standarnya fleksibel, dia bisa berubah-ubah sesuai permintaan aja, karena dia tidak tidak membutuhkan analisis atau standar yang begitu tinggi. Jadi ya apa yang dibutuhkan ya akan dia mengikutinya. Selanjutnya, pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pengumpulan, pengukuran, analisis, dan pelaporan informasi terkait biaya produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Ini membantu manajer dan pemilik perusahaan dalam mengambil keputusan terkait harga jual, strategi produksi, dan evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menurut Charles G. Hongren, seorang ahli akuntansi terkenal, akuntansi biaya adalah sistem informasi yang mengukur kinerja, pengaruh perilaku, dan membantu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, jadi akuntansi biaya ini dia
bagikan jembatan seperti itu. Dia bagikan jembatan. Dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, dia di tengah-tengah. Misalnya akuntansi keuangan membutuhkannya, bisa dia membuatkan laporan, membuatkan evaluasi seperti itu. Misalnya terkait harga jual, terus harga beli, dia bisa. Selanjutnya dia juga kalau ke mana, ke akuntansi manajemen, dia juga bisa untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, terus strategi produksi, penjualan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, tujuan dan peran akuntansi biaya. Pertama, menentukan biaya produksi, jelas. Karena akuntansi biaya ini dia membantu akuntansi manajemen untuk membuat menentukan atau penganggaran lah bahasanya, untuk penganggaran. Selanjutnya, pengendalian biaya agar biaya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Maka tugas akuntansi biaya ini dia yang mengontrol biayanya. Selanjutnya, menentukan harga pokok produksi. Nah, itu dia berkesinambungan sama menentukan biaya produksi, sama saja. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan. Itu dia misalnya perusahaan ingin melakukan apa, misalnya menentukan misal produksi besok kita naikkan seperti ini. Nah, yang mempengaruhi itu di sini nanti akuntansi biaya dia bisa mempengaruhi. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Jadi kinerjanya para karyawan atau dari perusahaan tersebut itu yang mengeluarkan atau yang memberitahu itu akan dari akuntansi biaya. Selanjutnya, karakteristik informasi akuntansi biaya. Pertama, relevan, jelas. Dia menyesuaikan dan ya relevan, yang paling terbaru ya, yang paling bisa diandalkan. Selanjutnya, teruji atau terverifikasi, itu bersinambungan ya, teruji dan terverifikasi. Laporan tersebut itu sudah teruji keasliannya atau kerealannya dan sudah diverifikasi pun. Jadi informasi itu tidak hanya semena-mena diambil dari mana, jadi tidak informasi mentah. Selanjutnya, tepat waktu, jelas. Karena akuntansi biaya ini dituntut untuk secara tepat waktu. Misalnya, sewaktu-waktu akuntansi manajemen membutuhkan laporan, maka akuntansi biaya ini sudah mempunyai laporan tersebut. Selanjutnya, mudah dipahami, jadi gampang lah. Bahasanya tuh tidak terlalu sulit, jadi tidak kayak seperti di akuntansi keuangan. Selanjutnya, netral. Dia memihak ke akuntansi manajemen maupun ke akuntansi keuangan. Selanjutnya, akuntansi biaya sebagai sistem informasi atau SIA, akuntansi sistem informasi akuntansi. Akuntansi biaya adalah sistem informasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, proses, menyimpan, dan melaporkan data biaya secara efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi biaya membantu perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan biaya produksi serta menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi akuntansi biaya ini dia sebagai SIA atau sistem informasi akuntansi. Jadi dia menggunakan software misalnya seperti banyaklah sekarang sudah banyak software terbaru tentang SIA ya. Nah, dia menggunakan itu agar menjadi simple, sistematis, akurat, gampang dipahami, dan sewaktu-waktu jika akuntansi manajemen membutuhkan, sudah ada data yang tersimpan di situ. Jadi tidak perlu mencari buka-buka berkas atau buka-buka file lagi. Tinggal kita buka software tersebut, kita tulis misalnya apa yang kita cari, sudah muncul seperti itu. Karena akuntansi biaya ini memang semakin kesini semakin dituntut untuk menjadi lebih praktis, tapi tetap detail, tetap relevan.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi biaya, ya faktor intern. Ini tadi sudah dijelaskan, faktor intern itu ya dari manajer, terus apa namanya, bos, mandor dan yang lain-lain. Selanjutnya faktor eksternnya investor, pemerintah, terus akibat praktis, ya akibat yang instan, tidak diteliti secara mendalam. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tidak jelas dalam menjelaskan atau tingkah laku saya yang kurang enak, saya di sini Muhammad Arikotu Sobri meminta maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Saya mahasiswa semester 3 di jurusan akuntansi dan masih belajar, terus belajar. Dan yang tadi saya jelaskan itu sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.